Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Baiklah, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Jumratul Afriani, NIM 2130210074, dan juga teman saya yang bernama Dwi Aim Zakia, NIM 2130210073. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang pengembangan nilai-nilai keagamaan anak taman kanak-kanak. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hakikat pengembangan nilai-nilai keagamaan di taman kanak-kanak. Agama adalah aturan dan wahyu Tuhan yang sengaja diturunkan agar manusia hidup teratur, damai, sejahtera, bermartabat, dan bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Ajaran agama juga berisi seperangkat norma yang mengantarkan manusia pada suatu peradaban masyarakat madani. Dengan demikian, eksistensi agama merupakan kebutuhan primer bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Kedudukan agama bersifat primer, maka secara akal sehat kita sepakat bahwa agama sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada anak didik kita. Menanamkan nilai-nilai agama kepada anak adalah tugas para orang tua selaku guru pertama dan utama di rumah dan keluarga, serta merupakan tugas guru di sekolah. A. Esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan bagi anak taman kanak-kanak. 1. Landasan filosofis. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, tak satu orang pun dilahirkan berada dalam sempurna, baik dalam pandangan fisik maupun rohani. Ketidaksempurnaan manusia itu merupakan pertanda bahwa betapa manusia memerlukan bantuan orang lain, pendidikan, aturan hidup, dan kelengkapan hidup lainnya. Salah satu kelengkapan hidup yang akan mampu mengantarkan manusia dalam kehidupannya untuk mencapai martabat yang mulia adalah dibutuhkannya ajaran nilai-nilai keagamaan. Ajaran agama berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta, pemilik alam semesta, dan yang berhak membuat aturan hidup bagi makhluk yang diciptakannya. Keberadaan aturan yang bersumber dari Sang Pencipta tentu adalah sesuatu hal yang esensi bagi kehidupan manusia. Aturan kehidupan itu bersifat sempurna dan mengandung nilai-nilai kebenaran tinggi yang tidak akan mampu dibuat oleh manusia. Keterbatasan manusia dalam mengarungi kehidupan inilah yang menjadi alasan dasar secara filosofis bahwa manusia dengan akal sehatnya seyogianya sangat membutuhkan ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. B. Proses pengembangan nilai-nilai keagamaan di taman kanak-kanak. Nilai agama secara terpadu dalam sebuah desain utuh yang terdiri atas hal berikut. 1. Program kegiatan belajar dalam membentuk akhlak atau perilaku melalui pembiasaan yang berwujud kegiatan dari TK yang terdiri atas adab atau aturan yang bersifat keagamaan, disiplin diri, pengendalian emosi, perasaan, serta kemampuan bermasyarakat atau bersosialisasi. Yang kedua, program kegiatan belajar dalam mengembangkan kemampuan dasar melalui kegiatan terpadu dan terarah yang dipersiapkan oleh guru yang meliputi kajian agama, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Yang ketiga, membentuk kepribadian atau perilaku dan pengembangan kemampuan dasar tersebut melalui pembahasan tema-tema yang ada dalam garis-garis besar program kegiatan belajar
atau GPPKB, disesuaikan dengan lingkungan hidup anak dan kegiatan lain yang menunjukkan kemampuan yang dikembangkan. C. Strategi pengembangan nilai-nilai keagamaan. Pembelajaran dalam mengembangkan nilai-nilai agama pada anak merupakan tugas dan kewajiban setiap pendidik. Pemberian materi nilai-nilai agama perlu kita tetapkan batas kemampuan standar yang perlu dikuasai sesuai dengan karakter anak taman kanak-kanak, yaitu dalam wujud pendekatan pembelajaran terpadu, bukan pendekatan parsial yang ketat memberikan pemisahan antara satu materi pembelajaran dan materi lainnya. Pencapaian kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan melalui kegiatan bermain sambil belajar atau menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip belajar anak usia taman kanak-kanak. Hal lain yang perlu menjadi bahan renungan dalam mencapai keberhasilan membentuk kepribadian anak agar mampu terwarnai dengan nilai-nilai agama adalah kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh unsur keteladanan. Contoh yang baik dari guru dan orang tua. Untuk tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dalam strategi pembelajaran secara bertahap dan menyusun program pembiasaan atau rutinitas dalam kegiatan anak dalam sehari-hari. 1. Kegiatan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi terprogram dengan pasti. Kegiatan ini tidak hanya dicantumkan dalam bentuk perencanaan tertulis, seperti rancangan kegiatan mingguan atau rancangan kegiatan harian atau RKM dan RKH. Namun, tetap dijadikan program yang sudah dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. Kegiatan rutin mengembangkan nilai-nilai agama ini meliputi memberi salam, mengucapkan dan menunjukkan sikap berdoa, serta pembiasaan mengucapkan doa masuk kelas, doa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu, dan berbagai kegiatan harian, seperti doa sebelum dan sesudah makan atau keluar kamar mandi. 2. Kegiatan terintegrasi. Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan mengembangkan materi nilai-nilai agama yang disisipkan melalui pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan mengembang kemampuan dasar lain yang dihubungkan dengan penyisipan materi nilai-nilai keagamaan. Program ini harus tercantum secara jelas berikut langkah-langkah dan kompetensi dasar dalam satu kegiatan harian yang disusun oleh guru. 3. Kegiatan khusus. Kegiatan khusus ini merupakan program kegiatan belajar yang berisi pengembangan kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaannya tidak dimasukkan atau tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya, sehingga membutuhkan waktu dan pengenalan khusus. Pembelajaran program khusus ini disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Program ini dikatakan memiliki kekhususan karena mengembangkan materi nilai-nilai agama harus diberikan pada waktu-waktu yang tertentu. Memerlukan pendalaman, pembahasan, dan terkait dengan dukungan media yang memadai. Contoh untuk agama Islam meliputi hafalan hadis, hafalan surat-surat pendek, praktik wudhu, praktik tayamum, praktek sholat, berkunjung ke tempat ibadah, pengenalan kegiatan ibadah haji, pengenalan ibadah zakat, dan pengenalan ibadah kurban. Penerapan pembelajaran tata cara beribadah pada anak usia taman kanak-kanak. A.
ruang lingkup materi peribadatan anak usia dini. Sesuai dengan karakteristik anak usia dini, ketika kita membicarakan ruang lingkup materi peribadatan bagi anak usia dini, itu perlu dipertimbangkan dari aspek kurikulum spiral. Anak usia dini akan jauh lebih baik apabila diperkenalkan dengan materi peribadatan yang dimulai dari aktivitas awal kehidupannya sehari-hari sampai beristirahat untuk tidur. Semua aktivitas dalam kurun waktu tersebut kita analisis. Adapun salah satu pendekatan dalam penerapan pembelajaran tata cara beribadah bagi anak usia dini, seperti kegiatan berdoa, pendidik hendaknya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Dahulukan materi tentang sikap secara fisik etika saat berdoa. 2. Biasakan dan hafalkan sikap berdoa tersebut secara terus-menerus kepada anak usia dini sampai anak mampu bersikap sempurna pada saat mau berdoa. 3. Latih anak usia dini suatu sikap mental berkonsentrasi selama memanjatkan doa dan tidak sambil main-main atau tidak serius. 4. Ajarkan hafalan doa apapun dengan memilih doa yang singkat dan paling dekat agar mudah dihafal anak. 5. Biasakan anak mengucapkan doa yang dihafalkan tersebut sesuai kegiatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayam Zakiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang pertama, doa bangun tidur. Bangun tidur adalah aktivitas setelah manusia melakukan istirahat secara fisik dalam siklus kehidupan moral. Permulaan kehidupan manusia biasanya dimulai sejak bangun tidur, yang merupakan awal aktivitas rutin yang dilakukan setiap hari. Yaitu yang kedua, doa masuk keluar kamar mandi. Tata cara masuk keluar kamar mandi. Selama di kamar mandi, aktivitas pertama anak yang harus dilakukan setelah bangun tidur adalah memasuki kamar mandi. Pada dasarnya, jika anak mau masuk kamar mandi, secara umum mereka merasa takut, malas, dan kadang-kadang minta ditemani orang tuanya. Yaitu yang ketiga, doa memakai pakaian. Hakikat kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan sepanjang zamannya. Hakikat ini yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan seharinya. Yaitu yang keempat, doa bercermin. Sebelum beraktivitas rutin, setiap manusia senantiasa bercermin atau mengasah diri sebagai suatu kehidupan kita untuk dipenuhi nilai dan makna lain dari aktivitas berbagai lainnya. Selanjutnya yang kelima, doa sarapan pagi. Sebelum dan sesudah sarapan, maka pemberian yang dimaksud adalah seluruh rezeki yang berupa harta kekayaan dan segala yang kita milik pada hakikatnya, yang memberi Tuhan salah satu momen yang paling tepat untuk dapat merugikan dan menghadirkan sesuatu kabinet tersebut. Yang keenam, doa keluar rumah. Menuju sekolah. Kegiatan belajar di sekolah merupakan tahap awal pendidikan kemandirian bekal. Tidak kalah pentingnya kita persiapan sebagai pendidikan bagi anak-anak, khususnya yang berusia dini, adalah senantiasa melakukan rutinitas dalam wujud berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Selanjutnya yang ketujuh, doa sebelum mulai belajar aktivitas. Belajar adalah suatu kegiatan yang sangat erat dengan makna positif, program terpusat, sistematis, terstruktur, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan umat Islam. Aktivitas yang lebih memakai akan diberi suasana dalam pembentukan kepribadian yang
ada orang tua dan grup bagi anak-anak yang diperlukan memberikan adanya program rutin diberikan yang melibatkan anak dalam praktik keagamaan pada setiap kegiatan, yaitu yang ke-8, doa apabila mulai sesuatu pekerjaan. Konsisten kita setiap umat beragam maupun terdahulunya minimnya menerapkan persamaan doa apabila melalui sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Sering orang menganggap enteng, sepele, atau mungkin tidak menganggap berpengaruh adanya kegiatan rutinitas persembahan doa sebelum beraktivitas. Selanjutnya yang ke-9, doa setelah selesai mengerjakan pekerjaan atau kegiatan. Setelah beraktivitas, manusia pasti akan memperoleh tingkat keberhasilan atau kebaikan. Setiap manusia tentunya mengharapkan kesuksesan yang diraih setiap kali melakukan kegiatan apapun, namun sering dengan berupaya roda kehidupan kerap kali kita melihat keberhasilan diiring dengan kegagalan, kesuksesan, dan didampingi oleh kekalahan, dan hal itu pasti dialami oleh setiap manusia. Dalam kehidupan ada rasa kehidupan di alam dunia yang diibaratkan seperti tabir yang diperlukan diungkapkan diri, yaitu yang terakhir, doa mau tidur. Sebagai rangkaian kegiatan rutin dari kehidupan manusia, telah beraktivitas sehari-hari adalah tidur. Dalam pandangan ilmu kesehatan, tidur adalah istirahat yang paling baik bagi manusia. Maka disarankan umumnya wahana pembelajaran yang dimaksud adalah bagaimana kita baik sebagai orang tua maupun ada sebagai pendidik, dan manusia ini mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kepentingan adalah agar setiap keagamaan argumentasinya yang memiliki banyak keterbatasan, termasuk jasad yang dalam penuh hari beraktivitas. Manusia membutuhkan istirahat untuk memulihkan kebugaran aktivitas. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.